Perkenalkan, saya Riswandi, saya dari Madura. Kebetulan kerjanya di Surabaya. Iswandi. Riswandi. Riswandi. Mana nih geng-geng dari Maduranya nih? Banyak nih. Wih. Biasanya suka banyak ya. Masya Allah. Saya mau nanya Ustaz. Ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa hujan itu adalah bentuk language, love language-nya Allah kepada kita, di mana value-nya itu adalah dapat menggugurkan dosa kita, seperti itu. Nah, dari value dapat menggugurkan dosa tersebut, apakah Allah itu juga akan menghilangkan dari efek dosa tersebut? Seperti itu. Ketika kita bertaubat seperti pertanyaan Rizwandi tadi, nggak semua efek itu akan hilang. Kalau efeknya, kan salah satu dampak dari dosa itu musibah kan? Itu hilang. Allah nggak akan memberikan hukuman kepada orang yang sudah bertobat. Tapi ada efek yang nggak hilang begitu aja. Contoh, kita melakukan dosa yang sifatnya merugikan fisik kita. Alkohol atau apa, segala macam gitu kan. Yang merusak pencernaan kita, merusak lambung kita, merusak limfa dan segala macam kita. Pokoknya kita jadi kayak sakit. Itu nggak seketika saat kita bertaubat, kita sembuh dari penyakit itu ya, nggak gitu juga. Itu memang bagian dari konsekuensi berbuat dosa. Bahkan dosa sering begadang, karena itu bagian dari menyakiti diri sendiri. Dosa terlalu banyak minum sesuatu yang mengandung gula, sehingga kita juga mengalami gangguan kadar gula yang tinggi dan segala macam. Itu efek-efek dosa. Begitu kita bertobat, Allah akan mengampuni dosa kita. Allah nggak akan memberikan kita hukuman dari langit, tapi efek fisiknya, kadang efek psikisnya, kadang bahkan efek kepada orang lain. Misalnya, kita berbuat dosa yang orang lain jadi sedih dan sakit hati gara-gara kita. Begitu kita bertaubat, belum tentu dia langsung sembuh sakit hatinya kan? Makanya taubat dosa terhadap orang lain itu tuh lebih repot daripada taubat dosa kepada Allah. Baiknya Allah, kalau kita berbuat dosa segede apapun, sekedar bilang astaghfirullahalazim sekali dengan jujur, Allah ampuni semuanya. Tapi kalau kita berbuat dosa kepada manusia, Allah nggak akan ampuni sebelum orang itu ridho. Maka kita harus datang kepada dia, kita cari dia, kita tebus dosa kita bayar hutang-hutang dosa kita kepada dia, yang membuat seolah-olah dia sampai ridho dengan apa yang kita lakukan. Itu repotnya berbuat dosa kepada orang lain. Kita pernah mengambil haknya, kembalikan haknya. Kalau perlu lebihkan supaya dia ridho. Kita pernah mencoreng nama baiknya, bersihkan nama baiknya. Gak bisa kita memfitnah orang, tiba-tiba astagfirullahalazim, terus kita menghilang begitu aja, gak bisa. Bayar dosa kita seperti orang yang membayar hutang. Jadi gak bisa hutang itu dibayar dengan cara minta maaf. Maaf ya, aku hutang 100 juta, gak bisa bayar. Gak bisa. Kalau kamu mau minta maaf, bayar hutangnya. Karena dosa kepada manusia itu harus dibayar. Kecuali orangnya bilang, udah gak apa-apa, udah aku ikhlaskan. Gak perlu bayar lagi. Bagaimana kalau dia nuntut? Ya berarti kita tanggung jawab dong dengan dosa kita. Apa dosa kita? Fisik. Ya udah, minta dia balas. Kalau emang itu syaratnya dia ridho. Dia balas selama tidak berlebihan. Tapi mudah-mudahan dia ridho. Apakah dengan kita ganti kasih dia hadiah? Kita ganti dengan dulu sahabat itu sering konflik loh di antara mereka. Makanya kalau baca kisah-kisah sahabat itu jangan cuma sisi-sisi yang malaikatnya. Baca juga sisi-sisi manusianya. Mereka kadang berkonflik. Salah satunya kayak Aisyah pernah berkonflik sama Abdullah bin Zubair. Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu yang masuk Islam lewat Abu Bakar juga. Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair. Gimana cara Aisyah menebus sumpahnya kepada Abdullah? Gara-gara Aisyah lagi marah sama Abdullah dan gak mau ketemu sama Abdullah. Aisyah memerdekakan budaknya Abdullah. Memerdekakan, bukan budaknya Abdullah. Budak untuk memudahkan urusan Abdullah. Atau Abdullah bin Zubair konflik sama Muawiyah. Abdullah bin Zubair pernah ngata-ngatain Muawiyah dengan kata-kata yang sangat menyakiti perasaan Muawiyah. Apa kata-katanya? Yabna akilatil akbat. Wahai anak perempuan yang pernah makan jantung, yaitu ibunya Muawiyah, Hindun. Muawiyah sedih. Nah, ketika Abdullah bin Zubair sadar kalau dia salah, dia pergi dari Madinah ke Damaskus untuk minta maaf sama Muawiyah
dan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kesalahannya, dia hadiahkan satu kebun korma miliknya yang di dalamnya ada sekitar 700 pohon korma kepada Muawiyah hanya gara-gara salah ngomong. 700 pohon korma. Ah, gampang Ustaz. Gampang apanya? Satu pohon korma sekali panen itu menghasilkan sekian puluh kilogram korma. 1 kilo korma yang bagus harganya 500.000. Sekian puluh korma, sekian puluh kilo korma, sekian puluh sih, biasanya lebih dari 100 kilogram korma satu pohon, itu menghasilkan sekian juta. Ada 700 pohon korma menghasilkan sekian miliar per 3 bulan atau 4 bulan sekali. Setahun 2 kali apa 3 kali. Artinya Muawiyah ngasih Abdullah bin Zubair ngasih hadiah pasif income kepada Muawiyah per tahunnya sekian puluh miliar. Hanya gara-gara salah ngomong. Kayak gitu cara mereka meminta maaf saking seriusnya. Itulah sisi-sisi kemanusiaannya para sahabat yang jarang dibahas. Kita kan bahas sisi-sisi idealnya yang susah ditiru kan. Ternyata ada kok sisi kemanusiaannya, salah ngomong, salah sikap, salah manggil, marah, baper, bete, apa. Tapi mereka orang yang paling baik dalam memperbaiki kesalahan itu. Jadi kalau ada kesalahan dengan manusia ya bayar. Nah itu efek-efek yang gak bisa hilang seketika aja ketika kita bertobat. Fisik, psikis, orang lain. Yang hilang seketika itu efek langitnya. Karena Allah Maha Pemaaf. Yang tadinya harusnya kita dihukum, begitu kita bilang astagfirullahaladzim, hukumannya langsung naik lagi ke langit.